Wilayah Gaza, Palestina kembali memanas, pertumpahan darah kembali terjadi setelah Israel melanggar gencatan senjata dan menyerang hampir seluruh titik di kantong itu. Selasa dini hari, hingga berita diturunkan, serangan terbaru Israel tersebut menewaskan sedikitnya 326 orang. Serangan ini diketahui Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berikut perkembangan terbaru eskalasi itu sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia, dikutip dari beberapa sumber. Ini, PBB teriak, PBB buka suara terkait serangan Israel ke Gaza. Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB, UNRWA, Philip Lazzarini, telah mengeluarkan pernyataan tentang pemboman besar-besaran Israel itu. Pemandangan mengerikan, warga sipil tewas, di antara mereka anak-anak setelah gelombang pemboman besar-besaran dari pasukan Israel semalam. Kes tulisnya di media sosial, "Memiku neraka di bumi. Dengan memulai kembali perang hanya akan membawa lebih banyak keputusasaan dan penderitaan," tambah Lazzarini. Kembali ke gencatan senjata adalah suatu keharusan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut oleh serangan udara Israel yang kembali di jalur Gaza. Ia meminta agar gencatan senjata dihormati kembali. Sekretaris Jenderal terkejut dengan serangan udara Israel di Gaza. Ia sangat mengimbau agar gencatan senjata dihormati, agar bantuan kemanusiaan tanpa hambatan diberikan kembali, dan agar para sandera yang tersisa dibebaskan tanpa syarat, kata juru bicara PBB Rolando Gomez dalam jumpa pers. China turun tangan. China memberi pernyataan khusus terkait kembali memanasnya situasi Gaza. Kementerian Luar Negeri pemerintah Presiden Xi Jinping menyerukan langkah-langkah segera untuk mencegah bencana kemanusiaan baru kembali terjadi di Gaza. China sangat prihatin dengan situasi terkini antara Israel dan Palestina, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, dikutip AFP, menyerukan ke kedua pihak untuk menghindari tindakan apapun yang dapat menyebabkan eskalasi situasi dan mencegah bencana kemanusiaan berskala lebih besar. 3 negara-negara Eropa buka suara. Negara-negara Eropa mengecam gelombang serangan mematikan Israel di daerah Gaza. Pernyataan terbaru datang dari pemerintah Malta dan Belgia, dengan Swiss juga menyerukan segera kembali ke gencatan senjata. Dalam sebuah posting di X, Perdana Menteri PM Malta, Robert Abela menyebut serangan itu yang telah menewaskan sedikitnya 300 orang biadab Menteri Luar Negeri. Belgia Maxime Prevot juga mengkritik serangan baru Israel dan banyaknya korban jiwa. Saya menyerukan para pihak untuk melaksanakan fase kedua perjanjian yang harus membuka jalan bagi rekonstruksi dan perdamaian bagi semua, tulisnya di X. Kementerian Luar Negeri Swiss bereaksi terhadap serangan Israel dengan menekankan kewajiban untuk melindungi penduduk sipil. Swiss menyerukan segera kembali ke air gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan penggirian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, kata kementerian itu. 4. Gaza kekurangan darah. Kementerian Kesehatan dan semua rumah sakit di seluruh jalur Gaza mengimbau warga Palestina untuk menyumbangkan darah. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah korban luka dan kekurangan pasokan darah yang parah. Fasilitas kesehatan juga kekurangan pasokan medis dasar yang dibutuhkan untuk merawat korban luka, seperti kain kasa dan obat pereda nyeri. Selama 17 hari, otoritas Israel telah melarang masuknya truk bantuan apapun di mana para dokter mengatakan bahwa ini merupakan tantangan yang sangat besar. Selain itu, terjadi kekurangan bahan bakar yang membuat semua fasilitas medis berisiko kolaps. Otoritas kesehatan mengimbau masyarakat internasional untuk menekan pihak Israel agar mengizinkan pasokan ini masuk ke jalur Gaza. 5. 4 pejabat Gaza tewas. Sementara itu, kantor media pemerintah Gaza menyebutkan nama 4 pejabat tinggi pemerintah yang tewas dalam pemboman Israel semalam. Mereka termasuk Kepala Pekerjaan Umum Issam Al-Dalis, Wakil Menteri Kehakiman Ahmed Al-Hatta, Wakil Menteri Dalam Negeri Mahmud Abu Watfa, dan Direktur Jenderal Dinas Keamanan Dalam Negeri Bahjat Abu Sultan. Semoga Tuhan mengasihani mereka bersama dengan ratusan martir dari rakyat Palestina sebagai akibat dari kejahatan yang terus berlangsung sejak fajar hari ini, kata pernyataan itu. 6. Keluarga sandera Israel kecam Netanyahu. Keluarga sandera Israel mengecam serangan terbaru pemerintah Netanyahu ke Gaza. Ibu dari tawanan Israel David dan Ariel Cunio mengatakan dirinya takut dengan apa yang mungkin terjadi setelah itu. Saya memohon mereka untuk menghentikan pertempuran, tetapi mereka tidak mendengarkan, katanya kepada surat kabar Israel Ma'arif.
Tampaknya pemerintah Netanyahu memiliki tujuan tertentu dan mereka tidak ingin mengembalikan yang diculik. Ini yang saya rasakan, tambahnya. Dia juga menuduh Netanyahu tidak punya hati. Bahkan, menurutnya Netanyahu bersedia mengorbankan nyawa lebih banyak tentara Israel di Gaza. Ariel Cunio dan kakak laki-lakinya David diculik oleh pejuang Palestina dari pemukiman Nir Oz di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Ariel dibawa bersama pacar lamanya Arbel Yehud yang dibebaskan pada Januari tahun ini. Sementara itu, Forum Sandera dan Keluarga Hilang, kelompok utama yang mewakili keluarga tawanan Israel di Gaza, mengatakan para anggotanya akan menuju Yerusalem untuk melakukan protes. Ia menyerukan kepada masyarakat Israel untuk bergabung dengan mereka. Tidak ada yang lebih mendesak dari ini, kata kelompok tersebut dalam sebuah posting di X. Tekanan militer akan menyebabkan terbunuhnya para sandera yang masih hidup dan hilangnya para sandera yang telah tewas. Seper respons Hamas. Hamas mengatakan bahwa manuver Israel untuk mempersenjatai militernya dan menyerang Gaza adalah dalih yang lemah untuk membenarkan kembalinya mereka ke perang. Hamas juga mengatakan ini alat politik Netanyahu melanggengkan kekuasaan. Israel berusaha menyesatkan opini publik dan menciptakan pembenaran palsu untuk menutupi keputusannya sebelumnya untuk melanjutkan genosida terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, kata Hamas. Seraya menambahkan bahwa pemerintah Netanyahu acuh tak acuh terhadap ketentuan gencatan senjata. Hamas mematuhi perjanjian tersebut hingga saat-saat terakhir dan ingin melanjutkannya, tetapi Netanyahu, yang mencari jalan keluar dari krisis internalnya, lebih suka menyalakan kembali perang dengan mengorbankan darah rakyat kami, tambahnya. Netanyahu diperkirakan akan bersaksi dalam persidangan korupsi terhadapnya. Namun kehadirannya ditunda karena perkembangan keamanan di Gaza. 8. Rusia kutuk Israel. Rusia mengutuk pemboman Israel yang kembali di jalur Gaza. Serangan itu menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata berlaku antara Israel dan Hamas, Januari. Moskow sangat menyesalkan dimulainya kembali operasi militer Israel di jalur Gaza, kata Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip AFP. Rusia mengutuk keras tindakan apapun yang menyebabkan kematian warga sipil dan penghancuran infrastruktur sosial. Kremlin mengatakan sebelumnya bahwa mereka khawatir serangan tersebut akan menyebabkan eskalasi spiral. Pemerintah Presiden Vladimir Putin mengaku memantau situasi dengan sangat cermat. Kami menunggu situasi kembali damai, kata juru bicara Dmitry Peskov kepada wartawan. Turki sebut genosida babak baru. Turki mengatakan bahwa serangan Israel terhadap Gaza merupakan babak baru dalam kebijakan genosida terhadap warga Palestina. Ankara juga mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas guna memastikan gencatan senjata ditegakkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki menambahkan bahwa tindakan Israel yang menyebabkan siklus kekerasan baru di wilayah tersebut tidak dapat diterima. Badan itu menambahkan bahwa pendekatan bermusuhan pemerintah Israel mengancam masa depan Timur Tengah